Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Ananda dimanapun kalian berada. Saya harap hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya jangan lupa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jumpa lagi bersama saya dengan Bapak Hairudin H dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk generasi Smart School berkarakter cerdas. Baik, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, hari ini senang sekali kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tentunya pada pertemuan ini kita akan mereview kembali tentang materi yang telah kita lewati dan pelajari bersama. Ya, apalagi dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah. Nah, tentunya untuk memantapkan materi kita, Bapak akan membahas sebentar terkait dengan materi kita, yaitu mengenai bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, dan yang kedua adalah tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, saya harapkan untuk anak-anakku sekalian ya tetap semangat belajar dan jangan lupa selalu berdoa ya, semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam mempelajari semua materi yang akan disajikan. Baik, anak-anakku sekalian, tentunya hari ini Bapak akan menyaji atau membahas tentang soal-soal yang terkait dengan materi yang telah kita lalui. Pada pertemuan sebelumnya tentunya kita sudah membahas tentang beberapa soal-soal pilihan, yang saya harapkan bahwa soal-soal itu akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada anak-anakku sekalian terkait dengan materi yang kita akan pelajari. Nah, sebelum Bapak mengulas atau membahas tentang soal-soal yang akan disajikan pada pertemuan ini, saya akan mereview kembali bahwa ketika berbicara tentang materi PPKN untuk kelas 12, ada 2 bab yang kita pelajari. Yang pertama adalah terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tentunya dalam bab ini akan dipetakan ada beberapa pemetaan konsep atau teori yang terkait dengan materi kita, yaitu materi bab 1, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, terkait dengan peta konsep pada bab ini akan dibahas terkait dengan 4 hal ya, atau 4 submateri. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu untuk mengetahui makna hak
dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, submateri di bab 1 ini adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kasus-kasus ya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang terakhir adalah penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tentunya kalau bicara tentang teori atau konsep dari bab 1 ini, kita sudah banyak mengulas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, jadi Bapak hanya mereview kembali tentang materi kita pada pertemuan kali ini. Baik, kemudian yang kedua, ada bab 2 yaitu perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, terkait dengan bab 2 ini, maka peta konsep atau pemetaan materinya adalah dibagi menjadi 3 sub pokok materi. Yang pertama adalah bagaimana hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian sub materi yang kedua adalah bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dan yang ketiga adalah dinamika pelanggaran-pelanggaran hukum. Kesemua materi yang Bapak tampilkan pada hari ini adalah tentunya kalian sudah banyak mempelajari, sudah banyak menggali informasi-informasinya dari berbagai macam literatur atau referensi. Ya, misalnya dari buku-buku paket, buku cetak PPKN kelas 12, kemudian menggali informasinya juga dari sumber-sumber lain, misalnya dari internet dan seterusnya. Nah, untuk hari ini, untuk 2 materi ini Bapak akan merumuskan dalam bentuk soal-soal, ya. Jadi Bapak akan merumuskan dalam bentuk penyajian atau pembahasan soal. Nah, kita langsung saja anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak membahas, kita lihat dulu apa sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran. Sehingga dengan adanya pembahasan soal ini diharapkan kepada ananda sekalian atau peserta didik itu mampu memiliki pemahaman dan tentunya juga ada perilaku mencerminkan sebagai warga negara yang selalu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, ya, serta bagaimana kita bisa patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku di negara kita. Ya, jadi ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita, sehingga penyajian soal ini bisa menambah pemahaman kita, merubah perilaku, sehingga membentuk karakter-karakter yang dapat mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara, serta kita taat dan patuh terhadap produk-produk hukum yang berlaku di negara kita. Ini menjadi tujuan pembelajaran. Nah, kita langsung saja pada pembahasan soal pada pagi hari ini. Ya, kita lihat pada soal yang pertama, anak-anakku sekalian. Nah, di soal yang pertama kita bisa lihat pihak berwajib memasang spanduk-spanduk tentang bahaya narkoba. Nah, di beberapa tempat, ya. Nah, ini. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat, terutama remaja, menjauhi yang namanya narkoba karena ini sangat berbahaya. Ya, ini pernyataannya. Hal ini termasuk mengatasi pengingkaran, ya, kewajiban warga negara, yaitu, ya, jadi memasang, ya. Nah, ini kita lihat di sini ada pengingkaran. Pengingkaran itu berarti melanggar kewajiban warga negara. Ingat, karena materi ini adalah materi bab 1 yang terkait dengan hak, ya, dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, di optionnya, anak-anakku sekalian, kita bisa lihat di sini ada langkah preventif, ya. Jadi ada beberapa usaha dan upaya yang dilakukan. Ya, kita lihat dulu optionnya. Di sini ada preventif, ada represif, ada koersif, ada persuasif, dan ada langkah kolektif.
Nah, sekarang kita petakan dulu optionnya. Kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan langkah preventif? Ya, langkah preventif. Ya, jadi langkah preventif ini adalah langkah untuk melakukan pencegahan. Ya, jadi tindakan atau upaya yang dilakukan sebelum terjadi. Ya, jadi disebut dengan langkah preventif atau disebut dengan pencegahan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagian option B, ada yang disebut dengan langkah represif. Apa itu represif? Represif adalah tindakan atau usaha yang dilakukan itu dalam bentuk penanganan atau setelah terjadi kasus. Ya, jadi ini sudah dalam bentuk penanganan. Ya, nah ini penanganan. Nah ini. Kemudian ada pilihannya bagian C, ada koersif. Apa itu koersif? Nah ini. Ya. Jadi koersif ini adalah tindakan-tindakan yang dilakukan dengan cara-cara ya, cara-cara paksaan ya atau cara-cara dengan kekerasan ya. Nah, ini dengan cara paksaan. Nah, kemudian di option D itu ada persuasif ya. Apa itu persuasif? Jadi langkah atau metode yang dilakukan dengan cara-cara pendekatan komunikatif atau dengan cara-cara damai ya. Nah ini. Baik. Ya. Kemudian kolektif. Ya ini kolektif hanya pengecu saja. Jadi kita coret. Jadi cuma ada 4 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah preventif yang pencegahan. Kemudian kedua represif adalah penanganan. Dan yang ketiga adalah dengan cara-cara koersif atau dengan cara paksaan. Dan yang keempat adalah dengan pendekatan-pendekatan komunikasi atau biasa disebut dengan cara-cara damai. Nah, ini pilihannya, optionnya. Sekarang kita lihat dulu. Kita kembali ke soal. Pihak berwajib memasang spanduk, ya. Ya ini berwajib. Yang berwajib itu berarti yang memiliki kewenangan atau tugas sepenuhnya ya. Ini berwajib. Ya, apakah itu aparat, ya, aparat pemerintah dan seterusnya, ya. Memasang spanduk tentang bahaya narkoba, ya. Jadi memasang spanduk untuk mengingatkan kepada remaja bahwa narkoba itu berbahaya. Ya, berbahaya. Ini di beberapa tempat hal tersebut dilakukan agar masyarakat terutama remaja menjauhi, ya, menjauhi. Berarti kalau menjauhi itu berarti belum terjadi, ya, karena sangat berbahaya. Ini termasuk pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu, ini, ya. Jadi termasuk langkah preventif, ya. Nah ini. Jadi bisa dikategorikan ini adalah langkah-langkah yang sifatnya preventif atau dalam disebut dengan langkah-langkah pencegahan, ya. Baik, saya kira untuk nomor 1 apa anak-anakku sekalian juga memiliki jawaban yang sama seperti Bapak yang sudah sampaikan. Kita sepakat, ya, bahwa di nomor 1 langkah yang tepat adalah langkah preventif atau langkah-langkah dilakukan dengan cara pencegahan. Baik. Ini jawaban nomor 1 kita sudah dapat, jawabannya adalah A. Baik, kita masuk pada soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 di sini ada contoh kasus, ya. Kita lihat, Bu Herdiana korban pencurian pada saat berbelanja di mal. Total kerugian yang dialami sebesar 11 juta. Nah, tindakan yang tepat dilakukan oleh Bu Ani sebagai korban dari pencurian supaya haknya bisa dilindungi hukum adalah, ini. Jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan Ibu Ani sebagai korban untuk, ya, bisa dilindungi hukum atau mendapatkan perlindungan hukum, ya. Nah, kita lihat di sini opsinya. A. Melakukan cross check ke petugas keamanan yang sedang bertugas, ya. Ya, cross check. Cross check berarti mengecek keadaannya apakah di saat terjadi pencurian itu ada petugas yang sementara berjaga atau tidak, ya. Kita tahan dulu jawabannya. Kemudian B, menuntut pemilik mal selaku pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini, ya. Ini. Jadi menuntut berarti kita tangguhkan dulu jawabannya, ya.
Atau KC, melaporkan kepada polisi tentang adanya tindak pidana pencurian yang mereka alami. Ya, nah, ini juga bisa kena. Ya, kita lihat D, membagikan ciri-ciri fisik pencuri di selembar kertas, atau KD mengupload berita kejadian pencuri yang mereka alami ke media sosial. Ya, jadi hampir semua jawaban dari soal ini adalah menunjukkan jawaban yang benar. Tetapi kalau kita mencari secara prosedural supaya Ibu Ani ini ingin mendapatkan perlindungan hukum, maka sebaiknya Ibu Ani melaporkan kejadian tersebut di pihak kepolisian, ya. Jadi di sini yang paling benar adalah kita memilih C, ya. Jadi setiap ada kejadian yang dialami, ya, entah itu pencurian dan seterusnya, itu sebaiknya melakukan langkah awal, melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan atau dilindungi secara hukum, ya. Baik, berarti jawabannya adalah C. Ya, saya kira anak-anakku sekalian sepakat bahwa jawaban nomor 2 pada pertanyaan ini adalah kita memilih jawabannya adalah C, ya. Baik, kita masuk pada soal nomor ketiga. Baik, nomor ketiga di sini terkait dengan hukum, ya. Kalau kita bicara hukum, berarti materinya adalah materi bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat. Hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah, ya. Jadi ada kata perintah dan ada kata larangan, ya. Ada kata perintah dan ada kata larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Nah, ini pernyataannya, ya. Nah, dari pernyataan tersebut menggambarkan hukum mempunyai sifat, ya. Ingat anak-anakku sekalian bahwa kalau kita berbicara masalah hukum, itu sifatnya adalah yang pertama memaksa, ya. Kemudian yang kedua, ya, mengikat, ya. Jadi ini sifatnya juga mengikat, ya. Ya. Kemudian karena dia sifatnya memaksa dan mengikat, maka hukum itu bisa dikategorikan bahwa untuk apa mengikat dan untuk apa memaksa kepada semua warga negara atau masyarakat untuk mematuhi aturan supaya untuk membatasi tingkah laku manusia, ya, mengatur tingkah laku manusia. Nah, kalau dia membatasi tingkah laku manusia, berarti secara keseluruhan hukum itu dibuat untuk mengatur, ya. Jadi, karena dia membatasi tingkah laku manusia, maka hukum itu dibuat untuk mengatur tingkah laku hidup manusia. Baik, kita sudah dapat jawaban untuk bagian nomor 3. Saya kira soalnya nomor 3 ini tidak ada kesulitan anakku sekalian, ya. Nah, tinggal saja kita menalar atau menganalisa yang mana jawaban yang paling tepat. Untuk opsi A ini juga masuk dan mengikat, ya. Jadi kalau dia mengikat dan memaksa, itu untuk ditujukan kepada semua warga negara dan masyarakat supaya taat dan patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku. Nah, untuk apa hukum? Untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik, kita sudah dapat jawaban nomor 3, yaitu jawabannya adalah B. Ya, sekira anak-anakku sekalian semua sepakat bahwa jawaban dari nomor 3 ini adalah mengatur atau jawabannya B. Kita melangkah pada soal selanjutnya. Nah, ini ada tentang lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan. Nah, ini. Kalau kita lihat soal nomor 4 ini anakku sekalian, ini kira-kira soalnya bab 1 atau bab 2? Iya, betul sekali, ya. Jadi ini sudah mencirikan bahwa soal nomor 4 ini adalah bab 2. Tentang perlindungan dan penegakan hukum terkait dengan lembaga-lembaga penegak hukum. Baik, di sini kita lihat opsinya dulu. Ada 5 lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama adalah lembaga kepolisian, ya. Kemudian yang kedua ada lembaga kejaksaan, ya. Kemudian ada kehakiman, ya. Kemudian yang keempat ada advokat atau pengacara. Yang kelima adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi di option semua ini di pilihannya ini menandakan adalah
lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Kita lihat dulu untuk soalnya. Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, ya. Khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang di Indonesia. Ya. Baik, kira-kira jawabannya apa anak-anakku sekalian? Apakah kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan? Ya, tentunya tidak. Polisi atau Polisi Republik Indonesia itu tugasnya adalah melakukan menerima pengaduan, ya, pengaduan dari masyarakat, kemudian melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Nah, setelah dari kepolisian, ya, ada proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, maka kalau sudah memenuhi unsur pidana, maka kasusnya tersebut itu dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Ya. Nah, di kejaksaan ini adalah sentralnya kasus. Artinya apa? Sebelum masuk di pengadilan atau melalui proses kehakiman, maka kasus-kasus tersebut itu harus betul-betul memenuhi unsur pidana, ya, sebelum dilimpahkan ke kehakiman, ya. Nah, untuk jawaban nomor ini, untuk soal ini, bidang penuntutan itu dilakukan oleh lembaga kejaksaan. Baik, ya. Kalau KPK ini adalah komisi yang dibentuk, ya, tahun 2002 itu untuk, ya, memberantas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, lembaga kehakiman ini lembaga di mana lembaga yang melakukan pengadilan, ya, atau lembaga peradilan, ya. Ingat pada pertemuan lalu kita sudah bahas yang mana peradilan, yang mana pengadilan. Nah, kalau peradilan itu merujuk pada proses, ya. Kalau pengadilan itu merujuk kepada tempat di mana dilakukan atau diputuskan perkara, ya. Baik. Jadi untuk jawaban nomor 4, soal nomor 4, kita sepakat bahwa jawabannya adalah C. Baik, ya. Saya kira semua anak-anakku sekalian sudah mengerti sampai di sini. Ini soalnya sangat mudah, tentunya dengan banyak membaca dan banyak belajar, kita tidak akan menemui kesulitan di dalam menjawab soal-soal pada nantinya. Baik, kita lihat di nomor 5. Kuasa untuk menerima, ya, jadi ini masih terkait dengan materi bab 2, ya. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima, ya. Oh, maaf, ini materi adalah materi bab 1, ya, tentang hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya diterima atau dilakukan oleh pihak-pihak yang prinsipnya dapat dituntut secara paksa, ya, disebut, ya. Nah, ini sudah jelas dari soal saja menunjukkan ada kata kuasa untuk menerima, ya. Kuasa untuk menerima itu bisa dikategorikan adalah sebagai hak, ya. Jadi jawabannya untuk nomor ini adalah A, ya. Jadi hak. Kalau kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus diterima, dan hak itu adalah, hak itu adalah segala sesuatu yang harus diterima, dan kewajiban itu adalah segala yang harus dilaksanakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hak, lakukan dulu kewajiban, baru menerima hak, ya. Jadi opsinya nomor 5 ini sangat jelas. Dari soal kita sudah bisa mudah menebak bahwa jawabannya adalah A atau hak. Baik, anak-anakku sekalian, sampai di sini mungkin saya yakin semua sudah mampu menjawab soal-soal yang Bapak suguhkan hari ini, tidak ada kesulitan, ya. Baik, kita lanjut pada soal nomor 6. Nah, ini soal nomor 6. Seseorang berusaha mendapatkan haknya. Ini masih materi bab pertama, ya. Jangan lupa tentang hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bahkan dengan sengaja melanggar hak orang lain. Nah, ini contoh kasus ini. Seorang berusaha mendapatkan haknya bahkan dengan sengaja melanggar hak orang lain, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, ini berarti ada tindakan paksaan, ya. Hal tersebut merupakan bentuk, ya. Kalau dia memaksakan kehendaknya, ya sudah jelas di sini, ya. Yang mana memaksakan kehendak atau mementingkan diri sendiri, berarti kita mudah tebak jawabannya adalah B atau egois dan mementingkan diri sendiri. Ya, saya kira tidak ada kesulitan untuk soal ini. Kita lanjut saja di nomor 7. Baik, ini
di soal nomor 7, ini. Setiap warga negara memiliki peran serta membeli dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia atas serangan musuh. Ya, ini. Ya, ini masih materi bab 1, ya. Tentang kewajiban warga negara untuk melakukan bela negara. Nah, ini, ya. Kedaulatan negara atas serangan musuh merupakan contoh. Nah, ini. Apakah ini bagian dari hak atau kewajiban? Ya, tadi Bapak sudah singgung, hak adalah sesuatu yang harus diterima. Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Next. Berarti jawabannya cuma 2. Apakah hak atau kewajiban? Nah, sekarang kalau kita bela negara itu hak atau kewajiban? Berarti kewajiban bagi setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu sudah jelas, ya, di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, jadi jawabannya di sini adalah B, ya. Kita sudah memilih B, jawabannya untuk nomor 7. Kita lanjut di nomor selanjutnya, nomor 8. Nah, ini. Ini adalah bentuk partisipasi politik sebagai warga negara. Berarti soalnya masih bab 1 ini, ya. Partisipasi politik siswa sebagai warga negara. Ingat, siswa sebagai warga negara. Ya, jadi siswa itu juga adalah bagian dari warga negara. Nah, dapat diwujudkan. Ya, jadi diminta adalah bagaimana wujud, ya, kegiatan yang bisa dilakukan siswa sebagai warga negara. Ya, ingat, kalau bicara warga negara berarti juga memiliki hak dan kewajiban tentunya. Nah, kita coba lihat. A, aktif sebagai pengurus OSIS, ya. Nah, ini. Kalau A, ini hanya berada di lingkungan sekolah saja, ya. Ya, sementara ditanyakan siswa, ya, sebagai warga negara. Ingat, ada kata kuncinya, siswa sebagai warga negara, ya. Dapat diwujudkan dari kegiatan, ya. Berarti di lingkungan sekolah. Berarti jawabannya A, salah. Kita lihat B. Aktif masuk sekolah. Ini juga di lingkungan sekolah. Aktif dalam kehidupan keagamaan. Ya. Ini, ya. Kita coret. Menggunakan hak aktif. Ya, ingat, kalau bicara tentang politik, berarti itu ada kaitannya dengan pemilu. Ya. Ada 2 jawaban untuk soal nomor 8. Apakah dia aktif atau pasif? Nah, sekarang sebagai warga negara tentunya kita harus berperan secara aktif, bukan pasif. Berarti kalau pasif dia tidak menggunakan haknya sebagai warga negara. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawabannya delta atau D, ya. Menggunakan hak aktif di dalam, ya, pemilu, ya, pemilihan umum. Baik pemilihan umum kepala daerah sampai kepada pemilihan kepala negara atau presiden. Yang penting memenuhi syarat sebagai pemilih, ya. Itu ingat, ya. Karena juga ada usia sekolah yang belum layak untuk menyumbangkan atau melakukan pemilihan, ya. Baik. Kita sepakat jawabannya nomor 8 adalah D. Nah, kita lanjut pada nomor 9 anakku sekalian, ya. Nomor 9. Ini. Ini yang ditanyakan adalah Undang-Undang Kewarganegaraan. Ingat? Bicara Undang-Undang Kewarganegaraan, kira-kira anak-anakku sekalian masih ingat Undang-Undang nomor berapa? Ya? Kira-kira ada tahu? Ya, baik. Kalau bicara tentang Undang-Undang Kewarganegaraan, kita lihat dulu dasar hukumnya, ya. Dasar hukum dari status kewarganegaraan seseorang, ya. Ya, dasar hukumnya. Dasar hukum yang pertama adalah di pasal 26, ya. Itu adalah menyangkut tentang status kewarganegaraan seseorang. Jadi pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 kemudian dijabarkan dalam bentuk undang-undang. Nah, undang-undang nomor berapa yang mengatur tentang kewarganegaraan itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, tentunya adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang bagaimana status atau syarat-syarat menjadi seorang warga negara, ya.
Nah, di pasal 26 saya kembali itu berbicara tentang warga negara. Ingat, warga negara ada dua. Ada warga negara pribumi atau asli, ataukah warga negara asing yang tentunya diakui oleh undang-undang. Ya, jadi undang-undangnya ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya. Ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Baik. Ya, yang paling tepat dari jawaban ini adalah tentunya di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu terkait dengan bagaimana menentukan syarat-syarat atau persyaratan menjadi warga negara Indonesia. Itu secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ya, baik. Berarti jawaban nomor 9 itu adalah jawabannya E. Ya, kita sepakat berarti jawabannya adalah E. Ya. Kemudian kita pindah pada soal nomor 10. Faktor yang menyebabkan terjadinya, ini masih berkaitan dengan materi bab 1 tentunya ya, hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, ini bicara tentang indikasi apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga pelanggaran hak dan kewajiban warga negara itu bisa terjadi. Oke, kita lihat di optionnya ya. Apakah karena sumber daya alam yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak? Ya, tentunya tidak berkaitan dengan soal. Kita coret saja. Kemudian B, karena sumber daya manusianya mungkin kurang profesional, kurang mumpuni sehingga terjadi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ya, boleh jadi. Ya, kita close dulu. Kita lihat dulu jawaban C. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. Ini boleh jadi. Jawaban C. Kita lihat D. Sosok kepala negara dan kepala pemerintahan. Boleh jadi. Ya. Konstitusi negara tersebut. Ya. Boleh jadi. Ya. Nah, dari 4 pilihan yang bisa masuk untuk jawaban nomor 10, ya, kalau kita lihat terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu karena adanya satu budaya, kurangnya budaya atau kesadaran ya dari masyarakat atau warga negara tentang bagaimana kehidupan dan berbangsa. Ya, jadi jiwa-jiwa patriotisme kita ini semakin hari semakin terkikis. Ya. Nah, ini. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara yang terus mengalami penurunan atau pengikisan. Berarti jawabannya adalah C untuk nomor 10. Ya, saya kira tidak ada kesulitan anakku sekalian dalam menjawab soal, ya. Sampai sini mungkin semua jawabannya sama ya dengan Bapak yang sudah utarakan tadi. Ya. Kita pindah di soal nomor 11 ya. Baik, di soal nomor 11 ini ada pengakuan dan jaminan bagi setiap warga negara terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan ya. Ingat, kalau bicara tentang jaminan atau garansi, apakah itu hak atau kewajiban warga negara, itu tentunya sudah jelas diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Misalnya tentang hak warga negara itu sudah jelas ya, dari pasal 28A sampai 28J itu mengatur tentang hak-hak dan tentunya juga ada kewajiban warga negara. Ya, kita lihat di soal. Pengakuan dan jaminan warga negara terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan disebabkan oleh ya. Mengapa mesti warga negara diberikan jaminan atau garansi oleh negara? Ya, ingat, terkadang warga negara itu memiliki dua hal, hak dan memiliki kewajiban sebagai warga negara yang tentunya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar itu apa, anak-anakku sekalian? Undang-Undang Dasar adalah bagian dari nilai instrumental. Ya, ingat, kalau bicara tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia, kewajiban warga negara, itu ada 3. Ada nilai dasar, yaitu Pancasila. Penjabaran dari nilai Pancasila adalah nilai instrumen, yaitu Undang-Undang Dasar dan perundangan lainnya. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Ya, ini bicara tentang nilai instrumental, ya, undang-undang. Nah, kita lihat saja, mudah ditebak. Ya, mengapa mesti dijamin? Mengapa demikian? Ingat, di pasal 27 itu jelas bahwa
warga negara dan negara itu memiliki kesetaraan di hadapan hukum. Ya, jadi memiliki kesetaraan atau persamaan di hadapan hukum. Ini di pasal 27, ya. Ya, ini. Jadi jawaban untuk nomor 11 ini kita sudah dapat, yaitu bahwa kedudukan negara dan pemerintah itu memiliki kesamaan di hadapan hukum. Berarti jawabannya adalah bravo atau jawabannya adalah B. Ya. Apakah anak-anakku sekalian semua jawabannya sama dengan Bapak hari ini? Ya, baik. Atau ada pertanyaan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom yang telah disediakan, ya. Baik. Kita melangkah pada soal nomor 12, anak-anakku sekalian. Nah, ini. Adanya perlindungan hak, ingat ini masih bagian dari bab 1. Adanya perlindungan hak kepada pelaku kejahatan. Wah, ini. Oh, maaf. Ini sudah bab 2, ya, tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Adanya perlindungan hak kepada pelaku kejahatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan, ya. Ingat, walaupun seseorang melakukan tindak perbuatan melawan hukum atau kejahatan, itu juga perlu sedikit mendapat perlindungan, ya, juga perlu mendapat perlindungan secara hukum. Tentunya itu sudah diatur di dalam perundang-undangan kita. Mengapa demikian? Ya, karena kita lihat di option yang pertama, apakah sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi hak dan asasi manusia? Ya, tentunya karena di pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas bahwa Indonesia, negara kita yang kita ini adalah menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia, ya. Jadi walaupun dia seorang melakukan kejahatan, itu juga perlu, ya, diperlakukan secara manusiawi. Karena kenapa? Karena negara kita menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Ya, kita langsung saja. Ya, itu. Ya, berarti jawabannya nomor 12 mudah sekali kita jawab, yaitu jawabannya adalah alfa atau jawabannya A. Sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi yang namanya hak asasi manusia. Baik, saya kira jawaban kita sama semua kita seragam. Kita pindah di nomor selanjutnya, yaitu nomor 13. Ya, di nomor 13 anakku sekalian, ini ada lembaga negara. Ini tadi sudah, ya. Ini adalah soal yang berulang, ya. Dapat tadi kita sudah dapat jawabannya. Jawabannya adalah yaitu kejaksaan, lembaga yang melakukan penuntutan serta kewenangan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku di Indonesia adalah lembaga kejaksaan. Next kita pindah di nomor 14. Nah, ini. Nah, di sini nomor 14 ini menarik ini. Karena ini adalah semua dalam bentuk pernyataan, ya. Bentuk pernyataan. Kita lihat dulu pernyataannya. Yang diminta di soal adalah yang mana pernyataan yang benar terkait dengan perlindungan hukum. Kita lihat jawaban A. Perlindungan hukum akan diterima oleh orang-orang yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Ya, ini. Baik. Ini. Apakah A? Pernyataannya benar? Perlindungan hukum akan diterima oleh orang-orang yang dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Ya, berarti jawabannya masih keliru. Karena kenapa? Walaupun yang bersalah juga itu perlu mendapatkan perlindungan, ya, perlakuan hukum, ya. Berarti jawabannya A salah. Kita lihat di B, ya. B. Keberadaan undang-undang menjadi perlindungan hukum bagi pemenuhan hak warga negara. Nah, ini, ingat, yang namanya hak dan kewajiban kita sebagai warga negara itu semua sudah diatur. Apapun tindakan kita di negara ini itu sudah dijamin dan sudah dibuat di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Berarti sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar, ya, itu. C. Peraturan perundang-undangan hanya dapat melindungi warga negara. Ya, ini jawabannya kurang keliru, ya, kurang tepat dengan A. Baik, kita lihat D. Hak-hak warga negara dapat terlindungi dengan adanya kepatuhan kepada penguasa. Wah, ini lebih keliru. Berarti dia berkiblatnya atau berlindung kepada penguasa. Berarti salah D, ya. Kita lihat E.
perlindungan hukum hanya akan diterima apabila warga negara, nah ini, patuh pada penguasa. Oh, salah juga. Ya, berarti jawaban A, C, kemudian D, E, semuanya jawabannya salah. Berarti jawaban yang tepat hanya jawaban B saja atau jawaban Bravo. Ya, next. Kita pindah di soal selanjutnya. Saya yakin jawabannya semua anakku semua sama ya. Nah, kita sepakat bahwa jawabannya tadi adalah B. Ya, di nomor 15. Nah, ini ada soal lagi. Polisi mengumpulkan berkas perkara, ya, ingat, polisi mengumpulkan berkas perkara yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti. Berkas-berkas tersebut kemudian dilimpahkan kepada, ya, ingat tadi Bapak sudah jelaskan bahwa polisi adalah tahap pertama di mana menerima pengaduan dari masyarakat, ya. Jadi kepolisian. Kemudian setelah dari kepolisian, setelah mencukupi berkas unsur tindak pidana, maka berkas tersebut itu dilimpahkan ke kejaksaan, ya. Jadi ada dua kejaksaan di sini, ya. Apakah kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri, ya. Nah, ini berarti ada dua kejaksaan. Yang lainnya salah. Nah, ini pengadilan adalah setelah berkasnya dari kejaksaan. Baik, berarti hanya dua, B atau C. Nah, pengadilan di mana? Jadi ada pengadilan tingkat pertama, ya. Maaf, kejaksaan tingkat pertama. Nah, kejaksaan tingkat pertama itu disebut dengan kejaksaan negeri, ya. Nah, kalau kejaksaan tinggi itu, ya, itu di atas dari kejaksaan negeri, ya. Jadi setelah dari kepolisian, berkasnya itu dibawa di kejaksaan negeri. Baik, berarti jawabannya nomor 15, kita sepakat bahwa jawabannya adalah B, ya. Ya. Jawaban B, ya. Oke, baik anak-anakku sekalian. Ada beberapa soal yang Bapak sudah suguhkan atau sajikan pada pertemuan hari ini. Ya, semoga dengan review materi kita dalam bentuk pembahasan soal pada pertemuan hari ini bisa menambah hasanah pengetahuan, ya, keilmuan kita, dan terlebih lagi memberikan esensi atau perubahan nilai-nilai karakter kepada diri setiap pribadi, setiap anak-anakku sekalian, ya. Karena tujuan kita adalah bagaimana membentuk karakter-karakter yang tentunya karakter-karakter yang memiliki karakter-karakter yang bertanggung jawab, karakter-karakter yang memiliki toleransi, saling menghormati, dan seterusnya. Itu mudah-mudahan bisa tertanam di pribadi kita masing-masing. Saya kira cukup sampai hari ini, cukup sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada pagi menjelang siang ini bisa bermanfaat. Tentunya dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan ujian sekolah, dan semoga soal-soal ini yang ditampilkan adalah bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Ya, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas, Ki.